Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kawan-kawan di channel Ustadz Pancal. Kawan-kawan, kali ini kita akan berbicara tentang mindset kembali. Kawan-kawan, pernahkah Anda merasa bahwa meskipun kita telah mengerahkan seluruh upaya untuk mencapai tujuan, kadang kita masih merasa tidak ada kemajuan. Nah, hari ini kawan-kawan kita akan membahas, menyelami beberapa jebakan pola pikir atau trait mindset yang mungkin menghalangi kesuksesan kita meskipun kita memiliki niat dan potensi terbaik. Kawan-kawan, betapa pentingnya pola pikir atau mindset dalam mencapai tujuan atau kesuksesan kita. Mari kita mulai kawan-kawan dengan berbicara tentang pentingnya mindset atau pola pikir dalam mencapai tujuan dan kesuksesan dalam hidup secara menyeluruh. Pola pikir kita kawan-kawan memainkan peran yang sangat penting dalam cara kita menghadapi tantangan, menangani kemunduran atau kegagalan, dan pada akhirnya kita bisa mencapai aspirasi kita. Mindset yang positif dan berorientasi pada pertumbuhan dapat membuka potensi diri kita secara baik. Sementara pola pikir atau mindset yang negatif kawan-kawan dan membatasi dapat menjadi hambatan yang sangat besar. Nah, sekarang mari kita masuk ke seluk-beluk dari semua yang kita bicarakan tadi. Kita akan membahas beberapa trap mindset atau jebakan pola pikir yang secara umum yang sering dialami oleh banyak dari kita. Nah, jebakan-jebakan ini kawan-kawan dapat sangat menghambat kemajuan kita dan membuat kita merasa terjebak. Walaupun kita sudah berusaha keras untuk maju, untuk bergerak. Yang pertama kawan-kawan, jebakannya adalah keyakinan yang membatasi. Keyakinan yang membatasi kawan-kawan adalah pikiran atau keyakinan negatif yang kita pegang tentang diri kita dan kemampuan kita. Misalnya saja, kita mungkin berpikir, saya tidak cukup pintar, atau saya tidak cukup cakap untuk berhasil. Kemudian, saya tidak akan pernah berhasil mencapai tujuan. Nah, keyakinan seperti ini kawan-kawan dapat menghentikan langkah kita bahkan sebelum kita memulai. Contohnya saja, misalnya ada seorang murid atau seorang siswa yang selalu percaya bahwa dia selalu mendapat nilai buruk dalam pelajaran matematika. Mungkin akan menghindari mata pelajaran tersebut dan kehilangan kesempatan untuk berkembang di mata pelajaran matematika. Padahal kawan-kawan, dengan usaha yang tepat, belajar yang baik, bimbingan yang benar, dia mungkin bisa menjadi sangat kompeten dalam bidang yang sebelumnya dia pikir tidak mampu. Yang kedua kawan-kawan, ketakutan akan kegagalan. Ini juga trait mindset. Ketakutan akan kegagalan ini kawan-kawan adalah salah satu penghalang terbesar untuk sukses, untuk maju, untuk berhasil. Ketika kita takut gagal, kita mungkin akan menghindar atau tidak mau mengambil risiko atau mencoba hal baru. Nah, ketakutan semacam ini kawan-kawan dapat melumpuhkan kita, membuat kita tetap berada di comfort zone atau di zona nyaman kita, yang pada akhirnya membatasi pertumbuhan dan perkembangan kita ke depannya. Kita ambil contoh kawan-kawan, mungkin ada seorang karyawan yang ingin memulai bisnis sendiri tetapi takut gagal. Mungkin tidak akan pernah mengambil langkah pertama atau langkah awal yang harus dia tempuh. Akibatnya apa? Dia mungkin terus merasa tidak puas dengan pekerjaannya saat ini dan tidak akan pernah bisa mewujudkan impian bisnisnya. Yang ketiga adalah jebakan traitnya, yaitu pembicaraan atau kalimat negatif kepada diri sendiri. Pembicaraan atau kalimat negatif kawan-kawan terhadap diri kita sendiri adalah dialog internal yang kritis dan merendahkan diri sendiri. Ini bisa berupa pikiran seperti saya tidak cukup baik atau saya selalu membuat kesalahan dan banyak lagi. Nah, pembicaraan seperti ini kawan-kawan, ini negatif. Ini dapat merusak kepercayaan diri dan menghancurkan motivasi bahkan potensi kita yang sebenarnya sangat besar. Misalnya ada seorang atlet yang selalu berpikir negatif tentang prestasinya. Mungkin dia akan kehilangan semangat dan performa terbaiknya meskipun dia memiliki potensi yang sangat besar ke depannya. Kawan-kawan, walaupun demikian, kita tidak perlu takut. Kesadaran diri adalah langkah awal untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan memahami bagaimana jebakan atau trap mindset ini dapat menyabot upaya kita dapat mulai mengidentifikasi jebakan-jebakan tersebut dalam kehidupan kita dan mulai menyusun strategi untuk
melakukannya. Yang pertama kawan-kawan, gantilah keyakinan yang membatasi dengan keyakinan yang memperkuat. Mulailah dengan mengidentifikasi keyakinan-keyakinan yang ada dalam benak Anda, dalam pikiran Anda yang membatasi pergerakan Anda. Tuliskan bahwa perlu setiap keyakinan negatif tersebut tentang diri Anda sendiri. Kemudian tuliskan kawan-kawan keyakinan yang berlawanan dan lebih positif. Misalnya gantilah saya tidak cukup pintar, ganti dengan saya mampu dengan belajar dan berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, menghadapi ketakutan akan kegagalan. Ketakutan akan kegagalan kawan-kawan dapat diatasi dengan mengubah cara kita melihat kegagalan tersebut. Kita mestinya melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar, peluang untuk bertumbuh, bukan sebagai akhir dari segalanya. Setiap kali kita gagal, tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Dan bagaimana saya bisa melakukan hal yang lebih baik di masa mendatang. Yang ketiga kawan-kawan, kita mesti merubah pembicaraan negatif kepada diri kita sendiri dengan pemikiran positif. Untuk mengatasi pembicaraan negatif pada diri sendiri kawan-kawan, kita bisa mulai dengan memperhatikan pikiran negatif kita. Setiap kali kita menyadari adanya pembicaraan negatif, kalimat negatif dalam otak kita, hentikan dan gantilah dengan afirmasi positif. Misalnya saja, saya tidak cukup baik. Kita bisa ganti dengan saya memiliki potensi besar dan saya bisa terus berkembang setiap hari. Kawan-kawan, untuk memberikan wawasan lebih jauh, mari kita sertakan beberapa kutipan motivasi dari para pakar di bidang mindset atau pola pikir dan kesuksesan. Mendengar pendapat mereka, kawan-kawan yang telah melewati tantangan ini, insya Allah dapat memberikan perspektif berharga yang berbeda dan menginspirasi kita untuk melampaui keterbatasan kita sendiri yang kita pikir kita punya. Misalnya dari Carol Dweck, seorang psikolog terkenal. Dia berkata bahwa keyakinan Anda tentang diri Anda akan mempengaruhi cara Anda menghadapi rintangan. Jika Anda percaya bahwa kemampuan Anda dapat berkembang, Anda akan lebih mungkin untuk mencapai potensi diri Anda. Yang kedua dari Tony Robbins kawan-kawan, seorang pelatih motivasi terkenal. Dia mengatakan bahwa mengubah pola pikir adalah langkah pertama untuk mengubah hidup kita. Apa yang kita fokuskan akan menjadi kenyataan pada diri kita. Jadi fokuskanlah yang baik. Ingatlah kawan-kawan bahwa menumbuhkan mindset positif dan berorientasi pada pertumbuhan adalah kunci utama dan pertama untuk membuka potensi diri kita sendiri. Dengan mengenali dan menganalisa pola pikir yang menjebak ini, insya Allah kita dapat membuka jalan menuju kesuksesan dan pertumbuhan pribadi kita sendiri, tentunya ke arah yang lebih besar dan lebih baik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kawan-kawan, jangan lupa like dan share serta jangan lupa subscribe untuk video kali ini. Seperti biasa kawan-kawan, saya ingin mendengar dari Anda, pengalaman Anda di kolom komentar tentang pengalaman diri Anda sendiri atau pengalaman dari teman Anda mengenai jebakan pola pikir atau trap mindset ini. Bagaimana cara Anda berupaya untuk mengatasinya? Nah, kita saling mendukung dengan kawan-kawan Anda, dengan kawan-kawan kita di luar sana. Siapa tahu dengan adanya video ini, kita semua bisa belajar untuk lebih sukses kawan-kawan. Terima kasih telah menonton video kali ini dan sampai jumpa lagi. Dan stay positif dan terus berjuang kawan-kawan untuk mencapai tujuan Anda. Setiap langkah kecil yang Anda ambil menuju perubahan positif adalah kemenangan tersendiri kawan-kawan. Jangan lupa kasih reward buat itu. Semoga Anda semua sukses dan